arsh. Wa yaqulullahu ta'ala azza wa jalla lihadal malak salli ala abdi kama salla ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman selaku pimpinan Majlis Dzikir Al-Hayat beserta seluruh para pengurus Majlis Dzikir dan keluarga besar beliau. Kita doakan semoga beliau dan keluarga beserta seluruh para pengurus Majlis Dzikir Al-Hayat oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, selalu disehatkan zahir batinnya, dihasilkan maksud-maksudnya, dikabul doa-doanya dan hajat-hajatnya. Keluarganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang dapat melahirkan keturunan putra-putri yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga para asatidz, para muallim, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tanpa kecuali. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir di Majlis Dzikir Al-Hayat yang mulia ini. Semoga kita semuanya selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, berkesinambungan, terus menerus menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, sekaligus menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab Zubdatul Wahyuddin. Di situ terdapat sebuah hadis di mana baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, kekasihnya Allah, utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man shalla alayya ta'ziman li, ja'alallahu ta'ala bitilka shalah malakan." Jadi kata Nabi, barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang bersolawat kepadaku sebagai penghormatan bagiku, pengagungan untukku, maka dengan sebab solawatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan seorang malaikat. Makanya kalau kita bersolawat, nih santri-santri saya tim Hadroh Al-Lutfi SSI Cibeduk, banyak bersolawat. Ketika kalian bersolawat, agar hendaknya dibarengi di dalam hati, disertai di dalam hati pengagungan, penghormatan kepada manusia, the big person in the world, manusia besar di alam dunia, manusia yang paling diagungkan oleh Allah yang Maha Agung,
Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Manusia yang paling ditinggikan harkat martabat derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi. Manusia yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh manusia yang Allah ciptakan semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman. Jadi dibarengi penghormatan, pengagungan kepada beliau didasari rasa mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hati kita ada cinta kepada beliau dan kita selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, maka kita akan mendapatkan jaminan masuk surga. Sebagaimana dalam sabdanya beliau menjelaskan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Jadi cinta itu perlu bukti. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah diantaranya dengan mentaati segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau. Li'annal muhibba lima yuhibbu muti'un. Karena biasanya orang yang mencintai itu akan selalu taat terhadap orang yang ia cintainya. Jadi ketika kita umpama misalnya jikalau apabila seandainya mengaku cinta, mengatakan cinta di lisan kita kepada Nabi, namun kita tidak mentaati perintah beliau, malah justru perintah-perintah beliau kita tinggalkan, malah justru yang kita kerjakan larangan beliau, itu berarti cintanya bohong, pendusta besar itu orang. Nauzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebagai penghormatan bagiku, sebagai pengagungan untukku, ja'alallahu ta'ala bitilka shalah malakan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dengan sebab sholawatnya itu seorang malaikat. Lahu janahani, di mana malaikat yang Allah ciptakan itu mempunyai dua sayap. Janahun bil masriq, satu sayap panjangnya sampai ke masjid ke timur. Wajanahun bil maghrib, dan satu sayap sampai ke maghrib ke barat. Warijlahu tahtal adis sabi'ah, dan kedua kaki malaikat tersebut yang Allah ciptakan itu kakinya sampai di bawah bumi lapisan yang ketujuh. Wa unukuhu muttasilun bil arsy, dan lehernya itu malaikat sampai di arasnya Allah. Wa yaqulullahu ta'ala lihadal malak, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat ini. Kata Allah, "Shalli ala abdi." Hei malaikat, bersolawatlah engkau untuk hambaku. Bersolawatlah engkau untuk hambaku yang bersolawat kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama shalla ala nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, sebagaimana ia telah bersolawat kepada nabiku, sebagaimana ia telah bersolawat kepada kekasihku, bersolawatlah engkau untuk dia, untuknya. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan dibacakan solawat oleh malaikat itu. Ila yaumil kiamah, itu malaikat terus-terusan bersolawat sampai datangnya hari kiamat. Untuk siapa? Untuk kita yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perkataan seorang ulama besar
Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya anna nafsa kaslanatun 'anil khair fal yuqahhir hal insanu ala fi'lil khair wa ma yanfa'uha wa illa daratu ila syarr li'annaha majbulatun 'alaih wa fi'lul khair yu'asiru 'alaiha li'annahu khilafu tabi'iha fal yukrihuha 'alaih wa la yada'uha. Artinya begini, sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Tentu kita tahu bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada hawa nafsu. Betul apa betul? Betul. Coba kalau umpama kita enggak dikasih hawa nafsu, kira-kira kita melihat jeruk kepita enggak? Enggak. Karena enggak ada hawa nafsu. Melihat wanita cantik suka enggak? Enggak. Kalau enggak ada hawa nafsu, ya saya bingung, enggak ada hawa nafsu aja suka, apalagi ada hawa nafsunya. Ya. Itu manusia wajar. Nah, hawa nafsu yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada manusia yang ada di dalam diri kita, itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Hawa nafsu itu malas untuk beribadah. Hawa nafsu itu malas untuk baca Quran. Hawa nafsu itu malas untuk bangun malam untuk tahajud. Hawa nafsu itu malas untuk sedekah. Hawa nafsu itu malas untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya kalau ada orang malas berbuat baik, malas beribadah, malas beramal soleh, itu tandanya ia sadar enggak sadar, ia sedang memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini wajib dilawan. Bahkan memerangi hawa nafsu adalah jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Manusia kalau hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu akan celaka. Enggak usah 1 tahun kita memperturutkan hawa nafsu, tidak usah 1 bulan, tidak usah 1 hari, tidak usah 1 jam, 1 menit saja kita perturutkan hawa nafsu setan kita bisa menjinahi orang, betul? Kita bisa merampok, betul? Kita bisa membunuh, betul? Akhirnya ujung-ujungnya kita celaka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita wajib memerangi hawa nafsu. Maka di sini kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala, beliau mengatakan fal yuqahhir hal insanu ala fil khair wa ma yanfa'uha. Maka oleh karena itu manusia harus memaksanya untuk selalu terbiasa melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi diri kita ini harus dipaksa untuk berbuat baik, dipaksa untuk tahajud. Kalau nggak dipaksa, kapan mau tahajudnya? Kita malas terus. Paksa, awalnya dipaksa, kata Bapak Haji Abdurrahman. Memang awalnya kita dipaksa, memaksakan diri. Nanti step by step, kolan pakulan, lama kelamaan, kalau udah sering nanti jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan jadi kebutuhan. Kalau udah kebutuhan jadi nikmat. Bapak-bapak butuh makan nggak hidup? Butuh. Bapak-bapak kalau makan merasa nikmat atau merasa enggak? Nikmat. Nah seperti itu. Awalnya tahajud malas, tapi udah dipaksa, dibiasakan. Nanti yang ada nikmat, insya Allah. Bahkan kalau nggak tahajud kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Insya Allah. Nggak ada hawa nafsu pengen tahajud. Jam 1 malam hawa nafsu pengen apa? Tidurlah, apalagi hujan gede ya. Apalagi pengantin baru. Bonen dah. Tahu bonen? Oh iya, tahu aja. Kayaknya pengalaman pribadi itu. Bonen bobo bari nen. Tapi yang dikenyot jangan susu kadaluarsa. Ntar pingsan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita teruskan, ini keterangan belum selesai. Wa illa jaratu ila syarr. Jikalau kita tidak berusaha, tidak mau memaksa hawa nafsu untuk melakukan kebaikan, maka itu artinya kita memberikan peluang, memberikan celah bagi hawa nafsu untuk melakukan keburukan. Jadi jangan dikasih kesempatan hawa nafsu yang berada dalam diri kita untuk berbuat buruk. Caranya terus berbuat baik. Terus melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat positif. Anak muda nih, kalau nggak ada aktivitas yang positif, kebanyakan menghayal. Apalagi habis nonton TikTok, menghayal udah melayang. Ujung-ujungnya terjadi yang dilarang oleh Allah. Paling tidak kamu jinah tangan. Betul? Saya khawatir nanti kalau begitu besok ada kambing hamil nanti. Nah, jangan dikasih peluang seperti itu. Makanya lakukan kegiatan yang bermanfaat. Tiap malam Jumat, sholawatan, perbanyak sholawat, baca janji. Insya Allah kita akan berada dalam rahmat Allah. Dijauhkan dari keburukan. Kemudian sedikit lagi, ya dari tadi sedikit dulu ya. Maksudnya belum selesai ini. Sebab keterangannya udah dibaca dari awal sampai akhir, masa diterangkannya, diartikannya cuma setengah. Tanggung, baik sedikit lagi, ya sedikit lagi. Allahu Akbar. Nggak usah terlalu tegang, apa? Masih sore, ntar tegang jam 1 malam tuh. Minum dulu, minum. Kita lanjutkan. Kenapa hawa nafsu itu malas untuk berbuat baik? Hawa nafsu itu inginnya berbuat dosa, hura-hura, poya-poya, judi, main wanita, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Li'annaha madbulatun alaih. Karena karakternya, wataknya hawa nafsu itu asik berbuat dosa. Wa fi'lul khair yu'asiru 'alaiha. Sedangkan untuk melakukan kebaikan itu bagi hawa nafsu sangat berat. Betul nggak? Betul. Tahajud kebaikan bukan? Tahajud itu kebaikan dunia akhirat, tapi perasaannya berat nggak? Berat. Jujur. Berat. Iya. Apa yang berat ini? Pertanyaannya dulu udah berat aja. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, jujur Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Bu, kalau tengah malam, misal jam 12, jam 1, atau jam tengah 2, atau jam 2, ya paling mepet-mepetnya jam 3 atau jam 4 dah. Suka bangun nggak Bu? Ngapain Bu? Hah? Pipis? Pipis. Ini maksudnya pipis apa dipipisin? Pipisnya yang pipis agak kok jorok banget. Nah, setelah pipis ngapain Bu? Tidur lagi karena masih ngantuk Bu ya. Nah, tahajudnya kagak. Nah, itulah hawa nafsu. Harus dilawan. Insya Allah biasakan berbuat baik supaya nanti jadi kebiasaan, jadi nikmat. Insya Allah. Kemudian selanjutnya, jadi wafi'lul khair yu'asiru 'alaiha. Melakukan kebaikan itu sangat berat bagi hawa nafsu. Baca Quran berat hawanya, tahajud berat, duduk di majelis ilmu berat. Itulah hawa nafsu. Jangan diperturutkan, lawan. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat 79 ayat 37 sampai ayat 41, sebanyak 5 ayat Allah sudah menjelaskan. Fa'amma man tagha 'anil hawa, fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang hidupnya selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran,
hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, dan ia lebih mengutamakan kesenangan kemewahan dunia daripada akhirat, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Itu kata Allah, bukan kata saya. Silakan buka surat An-Nazi'at surat 79 ayat 37, 32, 37, 38, 39, 44, sebanyak 5 ayat. Tapi sebaliknya orang-orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surga. Jadi jelas, kalau kita ingin masuk surga, yuk kita perangi hawa nafsu. Kalau kita ingin masuk neraka, yuk perturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah min. Hawa nafsu ingin merampok, merampoklah kamu. Hawa nafsu ingin berzina, berzinahlah kamu. Hawa nafsu ingin berantem, berantemlah kamu. Insya Allah nyampe ke neraka. Insya Allah. Kira-kira jelas nggak nih? Ya, silakan. Pilihan ada pada Anda masing-masing. Baik, yang terakhir, li'annahu khilafu tabiha bal yukrihuha alaihi wala yaduha. Karena hawa nafsu itu, ya, hawa nafsu kita berat melakukan kebaikan karena di dalam diri kita hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu berat melakukan kebaikan, berat melakukan ibadah? Karena hawa nafsu itu memang bertentangan, ya, dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Gini hari hawa nafsu pengennya apa coba, yo? Tidur. Tapi kita nah ini kita lagi berjuang melawan hawa nafsu. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi ahli surga, amin. Mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bahagia dunia dan akhirat. Yang terakhir, yuk jangan membiarkan hawa nafsu untuk berbuat keburukan. Caranya terus melakukan kebaikan sehingga nggak ada celah bagi diri kita untuk hawa nafsu mencelakakan diri kita. Itu caranya. Demikian yang bisa Al-Bakir sampaikan. Yuk kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, insya Allah di hari kiamat kita akan semakin dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hari kiamat akan semakin berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Karena kata beliau, inna aula nasibi yaumal qiyamah aksarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah, akan duduk dekat bersamaku di hari kiamat adalah aksarum alayya salatan. Mereka yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk siap-siap tim hadrah, band kepret. Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong. Gak gentut, dodol apem wajib jemprong. Ayo siap. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajim, aqbada yadi radal alamin, ja'u ailal jum'i wal karami. Yuk semuanya. Ya Rasulullah,
Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis sebagai penutup acara kita malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil auliya gausil aqdam kutubil alamin asyadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa bi barakati wa karamati Al-Habib Soleh bin Musjin Al-Hamid Tanggul. Amin. Nas'aluka sihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was safa'ah was sa'adah bid wal karamah bid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa barik lana fi kulli ma'adaitana warzuqna istiqamah fi dzikri wa dakwah wal ibadah wa ta'lim warzuqna husnal khatimah indan tihai ajalina bi qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah amitna alal iman wa amitna alal islam wa amitna alal ihsan wa amitna ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin arhamna fid dunya wal akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah zikir dan doa kita pada malam hari ini. Dan juga kita terima kasih banyak kepada guru kita Kiai Syaifuddin yang telah memberikan tausiah nasihatnya kepada kita. Insya Allah yang disampaikan beliau, nasihat dari awal sampai akhir ditutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jarak Tanggul dekat ya. Iya, sekarang udah bulan Juli ya. Juli. September. Di pertemuan sekali lagi di sini awal bulan September kita ke pertemuannya di Tanggul dan di Nempeh Lumajang. Mudah-mudahan kita hajat kita dijebol Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak-bapak